Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya nggak lagi belanja, nggak lagi kasih tutorial masak. Kali ini saya mau share pengalaman saya yang kira-kira itu udah terjadi 7 tahun yang lalu. Jadi itu berawal saat anak pertama saya usianya 7 bulan. Dan untuk sekarang anak saya yang pertama itu udah memasuki usia hampir 6 tahun. Jadi ya sekitar 5 tahun yang lalu. Nah, waktu itu saya masih umur 25 tahun dan 1 bulan pertama anak saya mulai MPASI ya. Jadi dia udah ASI eksklusif 6 bulan, memasuki 7 bulan, jadi udah ASI sama ada mulai mengenal beberapa makanan. Waktu saya menyusui dia, jadi sekitar pukul 11 siang gitu, saya posisi baringan. Nah, kayaknya saya merasakan ada yang salah gitu ya pada payudara saya gitu. Kok ini kayak ada benjolan gitu. Tapi benjolannya itu dia ngikutin arus gitu. Misalnya saya posisi miring, benjolannya dia akan turun ke posisi bawah. Posisi berdiri itu nggak terlihat, tapi kalau kalian raba itu akan terasa. Jadi rasanya itu kayak balon tapi diisi air. Dan kisaran besarnya tuh kayak segini teman-teman. Diameternya sekitar 10 cm ke atas, jadi lumayan gede ya, hampir segenggam tanganku waktu itu. Dan karena aku bukan nakes juga ya, bukan dokter, bukan perawat, tapi aku ada beberapa pengalaman soal kesehatan. Jadi kayak aku ngerasa ini nggak beres gitu, ini bukan sesuatu yang normal. Terus aku searching kan di Google dan keywordnya waktu itu benjolan di payudara. Kalian pasti tahu kan ya, kalau kita sakit atau merasakan apapun terus kita search di Google, itu pasti yang keluar sesuatu yang lebih mengerikan daripada aslinya, mostly kayak gitu. Nah, aku ketik benjolan di payudara tuh yang keluar kanker. Apa iya aku cancer? Kan cancer itu kan ada pengaruh dari keturunan juga kan. Aku ingat-ingat kayaknya dari ibu, kakek, nenekku, bude-budeku tuh nggak ada. Nah, tapi kalau kista ada ya, tapi bukan kista yang di payudara. Kalau kista kan kita umumnya tahu kan yang di rahim, kista rahim ya kan. Tapi kalau kita coba search kista payudara itu nggak ada, hampir nggak ada ya, rata-rata paling tumor sama kanker payudara. Tapi kalau kista yang keluar berhubungannya sama rahim. Terus aku makin takut. Suami aku pulang, terus aku suruh dia baca beberapa kayak sumber referensi gitu. Jadi nanti kalau aku ajak ngobrol dia ada pemahaman sedikit gitu ya. Akhirnya dia baca, dia megang, terus dia bilang kayaknya sih nggak bahaya bun gitu. Iya sih, feelingku juga nggak yang cancer gitu, tapi kan kita hanya sebatas mungkin ya, kita nggak tahu pasti. Terus selang waktu 1 sampai 2 minggu aku biarin sambil aku tiap mandi tuh pegang gitu. Aku berharap ini akan mengecil dan lama-lama hilang, tapi enggak. Terus aku tanya-tanya ke beberapa temanku, kebetulan temanku ada yang dokter juga, ada yang perawat juga gitu. Aku tanyakan semuanya, sarannya mereka coba cek aja ke dokter bedah. Nah, aku tuh belum pernah ada riwayat atau pengalaman operasi. Apapun itu operasi, sekecil apapun operasi itu ya, mau bedah minor mau bedah mayor tuh belum pernah. Dan aku masih ada rasa ketakutan. Aku cari opsi lain gitu kan. Terus akhirnya aku belajar beberapa jurnal, aku baca gitu kan via online ya. Terus ada beberapa pengalaman. Coba kalian kalau masalah apapun coba ketik di Urban Mama ya, Urban Mama. Kalau nggak yang female daily itu kadang ada beberapa ibu-ibu ya, wanita khususnya, dia curhat misalnya ada masalah ISK pada anak, masalah anak susah makan, masalah sakit tumor, kanker, perjuangan mereka nyari dokter, itu banyak di situ lengkap. Aku baca satu-satu ya, itu sampai beberapa halaman, ada sampai ratusan gitu. Terus ada dari salah satu mereka yang bilang nyaranin untuk cek di dokter PA, patologi anatomi. Jadi tuh dokter ini itu khusus memeriksa sel-sel jaringan yang ada dalam tubuh kita. Jadi diambil beberapa sampel terus diteliti lewat mikroskop gitu ya kalau nggak salah. Terus nanti dia bisa ngira-ngira ini tuh sel ganas atau enggak gitu. Terus akhirnya aku sama suami aku cari ya di kota aku. Waktu itu aku tinggal di Kalsel ya, Banjarbaru. Dan di sana untuk for your information, untuk biaya operasi bedah itu tergolong agak mahal ya. Aku pernah tanya sama temanku, ini mungkin nggak semuanya ya, ini aku tanya sama beberapa teman aja. Untuk operasi sesar itu bisa 16 juta ke atas, 16 sampai puluhan. Kalau operasi bedah payudara itu hampir sama harganya. Aku search lagi harga di Jakarta juga segitu ya, bahkan ada yang sampai 26. Bisa sih di cover asuransi, cuman aku takutnya waktu itu aku takut kalau nggak ke cover. Apalagi aku posisi di situ perantauan sama suami aku, masih baru punya anak satu, nggak ada siapa-siapa. Jadi kalau operasi kayaknya takut ngerepotin suamiku, ntar anakku gimana, kan operasi itu harus bermalam juga. Akhirnya aku tidak memutuskan atau tidak ada bayangan buat operasi di kota itu waktu itu ya. Tapi untuk ke dokter patologi anatomi aku mau coba. Terus akhirnya aku memutuskan di klinik waktu itu ya, dia kayak persatuan dokter-dokter spesialis gitu, tempat praktek dokter-dokter.
Dan di situ aku lihat ada dokter PA-nya. Aku bikin daftar, terus aku konsultasi sama dokternya perempuan alhamdulillahnya. Terus dicek di raba payudaraku. Terus beliau bilang, saya ambil sampelnya dulu ya mbak gitu. Jadi untuk prosedur ambil sampelnya itu payudara kita yang ada benjolan itu dibius. Biusnya pakai swab ya, kayak tisu basah gitu, terus diusap melingkar keluar. Habis itu dia ambil jarumnya kayak jarum sonde kalau orang nggak bisa makan, nggak sadar, terus dimasukin ke mulut pakai selang itu loh guys. Tabungnya besar, jarumnya juga diameternya agak panjang. Tapi waktu ditusukan itu nggak terasa sakit karena emang udah dibius. Jadi ditusuk, terus dia untuk jarumnya ini manfaatnya emang buat ngambil cairan ya. Diambil cairannya, tapi yang keluar tuh warna putih. Aku takut dong ya mikirnya, apa Nana, ya Allah sampai segitunya gitu. Terus dokternya senyum, aku disuruh duduk. Mbak, ini isinya ASI, bilangnya kayak gitu. Bener dok, iya ini isinya ASI semua. Coba deh mbaknya raba. Terus diraba kan sama aku. Oh iya bener, jadi payudaranya itu, jadi benjolannya itu udah nggak ada. Hilang sama sekali semenjak disedot sama jarum tadi kan. Suntikan tadi. Terus aku, ya Allah alhamdulillah, jadi pikiranku selama ini yang macam-macam, entar tumor lah, kanker lah, itu nggak kejadian gitu. Terus aku pulang kan, tapi dokternya bilang kayak gini, dok berarti ini aman ya dok, enggak penyakit bahaya yang saya bayangkan gitu kan. Terus dokternya bilang, kalau nggak salah namanya itu dokter Silvi. Dokternya bilang, saya tidak bisa memastikan ya, semua itu harus diteliti. Jadi ibu silahkan pulang dulu, nanti 1 minggu saya kabari ibu kesini lagi, hasilnya udah keluar gitu. Tapi aku kan nggak bisa, aku tipe orang yang overthinking, jadi selama belum ada hasilnya aku bisa kepikiran, bisa sampai stres, bisa takut, bisa sampai ada fobia takut mati berlebihan tuh ada. Aku nanyakan sama dokter Silvi, dok ini biar saya nggak kepikiran banget, menurut dokter, sepengalaman dokter kan sering tuh meneliti jaringan-jaringan atau sampel-sampel sel-sel gitu. Kalau menurut dokter, ASI ini ada kandungan sel ganasnya nggak dok? Aku tanya kayak gitu. Terus dokternya mau jawab, sepengalaman saya kalau cancer itu saat disedot itu yang keluar darah, bukan cairan putih misalnya ASI atau apapun itu. Dan dia kalau diraba, kalau cancer itu dia keras kayak batu, jadi benjolannya itu nggak gerak. Dia udah terbentuk akar, dia statis, nggak dinamis gitu. Terus aku bilang, berarti kemungkinan nggak bahaya ya dok? Ya kemungkinan tidak berbahaya, tapi kita tetap menunggu hasil labnya ya mbak. Terus sudah, 1 minggu kemudian aku ke situ. Sebenarnya aku punya lembaran hasil labnya 2 kali waktu itu ya. Cuman udah hilang karena ini kejadian udah 5 tahun yang lalu kan. Sebenarnya waktu itu aku ada rencana buat historiin semuanya dari hasil operasi aku, benjolan itu, hasil labnya, hasil lab kedua, hasil lab pasca operasi itu aku udah simpan semuanya rapi. Di HP juga foto-fotonya ada, tapi udah hilang semuanya karena udah terlalu lama. Jadi sorry banget, ini cuma via cerita. Kemudian dokternya suruh aku pulang. Waktu pulang kan aku tidur tuh malamnya. Aku pikir udah tenangkan 100%, aku udah nggak ada bayangan benjolan ini balik lagi. Paginya benjolan ini waktu aku bangun sholat subuh, wudhu, aku raba, iseng-iseng raba lagi. Dan ada, ukurannya sama, tempatnya sama, bentuknya sama, posisinya sama. Terus aku bilang, aku langsung chat sama dokter Silvi, karena dokter Silvi udah ngasih nomornya, nanti kalau ada sesuatu boleh sharing ke beliau. Terus aku chat, dok, ini benjolan aku datang lagi, persis sebelum aku disedot sama dokter Silvi gitu. Terus dokternya bilang, oh berarti dia memang saluran yang kesumbat gitu. Nanti ya bu 2 hari lagi kesini sekalian konsultasi ambil hasilnya. Nah waktu itu udah tepat seminggu aku ke situ lagi sekalian aku ngelanjutin ceritaku yang kalau benjolan itu kembali lagi gitu. Sama dokter Silvi bilang benjolan ini tidak berbahaya insya Allah. Untuk hasil cairannya aman, tapi kita tidak tahu namanya benjolan tadi ibu bilang waktu pulang dia terisi cairan lagi, kemungkinan besar itu cairan ASI lagi gitu. Jadi dia itu terbentuk karena ASI payudara kita terlalu penuh ASI dan pengeluarannya tidak teratur sehingga dia membentuk saluran baru yang ada kayak kulitnya kayak gitu. Nah, dia masuk ke situ. Nah, yang kita ambil dan kita teliti itu kan yang cairan dalamnya. Cairan dalamnya aman, tapi kita tidak tahu kapsul yang meliputi atau melingkupi cairan itu ganas.
ganas apa enggak. Aduh, aku di situ kayak mikir lagi, overthinking lagi. Ya Allah, kalau bahasanya tiwas aku udah ayem gitu kan, masih ada kapsulnya yang harus diteliti. Terus aku bilang sama dokter Silvi, ya udah dok, kapsulnya juga diteliti aja, dicek gitu, biar saya nggak usah operasi kalau tahu ini nggak ganas gitu. Sama dokter Silvi, kalau kapsulnya harus diambil lewat bedah, nggak bisa kita mengambil kapsul itu, sampel kapsul tuh nggak bisa, harus lewat bedah diangkat baru kapsulnya dan isinya keseluruhan diteliti di dokter PA patologi anatomi gitu. Endingnya sama ya, untuk memastikan 100% si benjolan ini luar dalam itu aman, harus diangkat dan diteliti. Berarti harus operasi dok? Iya harus operasi, tapi tidak harus buru-buru karena kamu masih menyusui. Jadi nanti operasinya setelah masa menyusui 2 tahun aja. Karena kalau masih menyusui, jaringan payudara kamu akan basah terus, dia akan terisi cairan terus gitu. Misalnya nanti disedot, saya sedot lagi juga bakal terisi lagi. Kalau kamu mau operasi dalam keadaan masih menyusui, kasihan anak kamu karena harus disapih gitu kan. Kalau mau operasi harus disapih dulu, jadi penyembuhan luka pasca operasi itu lebih cepat, nggak infeksi gitu. Akhirnya aku pulang agak tenang dan agak takut, jadi nggak plong 100% gitu ya. Masih ada pikiran mengganjal yang belum tuntas karena aku harus menunggu waktu menyapih 2 tahun anakku selesai. Nah, dalam kurun waktu menunggu dia selesai disapih itu, aku ada semacam pikiran kayak takut mati, nanti anakku masih kecil yang nyusuin siapa. Pokoknya pikiran-pikiran negatif yang membuat aku kayak nggak ada semangat hidup gitu. Itu nggak boleh ditiru ya, itu salah. Harusnya kita pasrah, ya udah nerima aja gitu, sabar nunggu waktu nanti operasi kalau udah selesai disapih. Waktu itu aku ada rencana buat operasi di Jawa. Dan kebetulan aku ada momen dimana aku pulang agak lama di Jawa ya. Jadi suami aku tetap di Kalsel, aku pulang Jawa. Dan kebetulan aku memberanikan diri buat cek. Jadi sebelum aku cek ke dokter lagi, ke dokter bedah, aku sempat mencoba pengobatan alternatif ya, beberapa. Dari kayak ramuan herbal dideplok, digecek, dihalusin, terus ditaruh di payudara, dibebet pakai plastik. Nah kayak gitu-gitu udah. Dan gak ada hasilnya ya, bukan berarti alternatif itu jelek, tapi gak ada salahnya kita coba. Akhirnya aku memutuskan buat tetap aku harus konsul ke dokter lagi. Aku mau angkat, aku penasaran ini bahaya apa enggak. Kalaupun sel kanker diangkat lebih cepat, lebih baik, nggak ada penyebaran ke organ lain. Kalaupun enggak, aku tenang gitu. Terus akhirnya waktu aku konsul ke dokter, waktu itu di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus, aku bilang riwayatku ini udah sekitar waktu anakku 7 bulan. Aku udah bilang kalau aku sempat ke dokter PA dan lain-lain, aku bilang. Terus dokter di rumah sakit itu bilang harus diangkat gitu. Tapi saya masih menyusui dok, anaknya berapa tahun? 1 tahun 8 bulan lah, tinggal sebentar lagi. Nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa, sapih aja gitu. Aku dilema waktu itu ya, sampai akhirnya aku memutuskan, oke, aku angkat aja. Karena kayaknya tingkat stresku lebih tinggi. Dan itu ganggu moodku, ganggu kapasitas volume ASI yang keluar juga ya kalau ibu stres gitu. Akhirnya aku memutuskan buat operasi. Dan waktu itu operasi, dokternya juga sama kayak dokter Silvi. Sebelum operasi bilang saya tidak bisa memastikan ini kanker, tumor, atau kista. Saya tidak tahu sebelum diambil. Akhirnya aku operasi di Mardi Rahayu. Aku ambil kelas waktu itu VVIP atau VIP aku lupa. Dan untuk biayanya aku pakai asuransi kantor suami aku ya, tapi totalnya kelihatan tuh sekitar 7 jutaan. Sangat terjangkau dibandingkan harga yang aku bayangin selama ini. Aku tanya teman-teman di luar Jawa sama di Jakarta, alhamdulillah. Nggak semuanya di cover ya, ada beberapa jenis obat yang nggak bisa di cover. Akhirnya aku cuma nombok atau ganti itu sekitar 700.000 aja. Aku bermalam 3 hari di sana. Terus aku dikasih lihat foto hasil tumor yang diangkat itu ya. Di situ tertulis 10 cm. Dia nggak sel ganas ya, dia hanya kista. Dokternya bilang alhamdulillah ya bu, ini tidak sel tumor
tidak sel tumor ganas, tidak kanker, dia hanya kista aja. Jadi cairan kapsul yang terisi cairan aja. Alhamdulillah di situ aku udah plong banget. Untuk proses operasinya itu nggak kerasa ya, karena dibius, dia bius total. Dan untuk jahitannya juga di insisi dikit aja, sekitar ya seginilah ya, sekitar 5 sampai 7 cm aja ya. Itu juga rapi, nggak kelihatan. Dia di dokternya itu di ngerobeknya atau belehnya itu di daerah areola, jadi sebelah putih yang hitam itu, jadi nanti dia nggak membekas, nggak mempengaruhi estetik dari bentuk badan kita. Udah keluar hasilnya, terus aku bilang, berarti ini sifatnya kistik ya dok? Dia cuman kista ya dok? Iya cuman kista. Ya udah selesai, alhamdulillah. Terus aku coba kontrol jahitan, sampai sekarang udah nggak ada lagi. Semoga tidak terjadi lagi hal seperti itu. Untuk teman-teman yang kira-kira merasa khawatir, sebaiknya segera periksakan ke dokter ya. Setidaknya kalian walaupun menunda operasi, setidaknya kalian tahu gambaran besar ini tuh apa gitu. Oke, sekian sharing aku kali ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga kalian yang mengalami hal yang serupa sama aku bisa ada bayangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.